syahdu seperti suasana di alam tiga dimensi ya. Jadi apakah itu alam tiga dimensi? Alam tiga dimensi adalah alam yang diciptakan oleh gelombang frekuensi yang membentuk suara seperti ini tadi. Arumbia, rumbia, itu alam tiga dimensi ya. Jadi alam tiga dimensi itu ketika Eyang berada di depanmu ini, cucuku Del Kumandel Gendewati, itulah alam tiga dimensi. Lalu bagaimana dengan alam empat dimensi? Alam empat dimensi adalah alam kita, alam yang dimana penuh kesulitan, dan yang mempersulit adalah setan itu sendiri. Jadi mempersulit raga, tapi ya itu tadi, nggak boleh melukai atau membunuh kita, karena itu bukan tugasnya, hanya mempersulit saja. Nah, di manakah Sang Kinase, Sang Satrio Poningit itu berada? Di mana? Sebenarnya yang mau membagi nomor WA, tapi nggak enak sama 9 spiral nanti, 9 spiral yang sudah mulai aktif di video yang tentang 9 spiral. Alam kelima adalah alam resi atau alam pendeta atau alam pegawan atau alam kedewataan. Jadi kenapa Sang Kinase ini bisa di alam 4 dan 5? Nah, di alam 5, nah gini, ciri-ciri yang paling utama dari Sang Kinase adalah entah itu jadi Ratu Adil atau belum, dia tidak banyak bicara ya. Jadi bicaranya itu slow, pelan, dan tidak banyak bicara, nggak seperti Eyang yang banyak ngomong ya. Jadi siapakah Sang Satrio yang asli dan manusia setengah dewa itu? Ketika manusia itu dikaruniai setengah kedewaan, dia nggak akan banyak bicara, bicaranya sedikit tapi penuh makna. Ketika orang itu bicaranya terlalu banyak, seperti Eyang, dari kedangkalan spiritual yang seperti Eyang ini, maka ya bukan setengah dewa. Karena yang namanya setengah dewa, Sang Kinase itu ada di alam 4 dan 5. 4 adalah alam fisik dan 5 adalah alam, ya berarti sudah bisa disebut begawan. Makanya disebut pendeta, itu pendeta begawan, bukan begawan, karena dia ada di dimensi 4, dimensi nyata, dimensi fisik, bergaul dengan setan yang mempersulit hidupnya ya. Jadi gimana bisa menemukan dia, cucunya yang Del Kumandel Gendewati, sedangkan Del Kumandel Gendewati itu ada di dimensi 3. Dimensi 3 adalah dimensi media sosial, dimensi frekuensi 3, dimensi hura-hura. Jadi kalau kita kayak Eyang ini berada di dimensi 3 seperti ini, ya bukan, karena Sang Kinase hanya berada di dimensi 4 dan 5. Ya mungkin kadang-kadang dimensi 3 menengok ya, menengok di dimensi 3, sedangkan Del Kumandel itu ada di dimensi 3. Nah, kenapa setengah dewa itu sedikit bicara? Karena dia menghemat
ini tadi yang namanya tenggorokan, ya, mengubah tenggorokan menjadi frekuensi yang bisa mempengaruhi orang lain. Itu kalau seorang satrio itu akan menghemat untuk berbicara. Itulah satrio. Makanya di tokoh-tokoh pewayangan seorang kesatria itu lebih banyak diam, nggak banyak bicara. Beda dengan Sengkuni yang banyak bicara karena dia ada di alam keempat. Nah, bagi eyang yang sering ngasih wejangan atau khotbah kepada Dilkumandel Gendewawati, sudah jelas bisa diprediksi bahwa eyang ini bukan seoranglah kesatrio atau begawan atau pandito. Nah, tapi ada kata-kata di tempatnya Eyang Jayabaya itu bukan begawan, bukan pandito. Jadi diartikan sendiri, ya, artikan sendiri. Bukan begawan, bukan pandito. Berarti di dimensi berapa dia? Seorang yang mempunyai kekuatan powerful tinggi itu ada di dimensi 5. Makanya ketika dia di dimensi 5 dan datang ke dimensi 4, dia akan menghemat karena dia mengubah ini menjadi suara itu susah, ya, artikulasi itu akan dihematnya. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang yang menghemat artikulasi dan kata-katanya singkat, padat, tapi penuh makna, itulah, ya, itulah sang kinasih itu sendiri. Rahayu, Rahayu dan Timur Bengawan.